Gimana nih kabarnya? Wah, Kak Lea berharap, tentunya Kak Silva juga berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Wah, pagi ini adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap. Kak Silva juga sudah siap ya? Siap. Kak Lea juga tentunya sudah siap. Nah, maka dari itu Kak Lea langsung aja ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyapa Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, indahnya. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, Kak Lea mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami hingga saat ini kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk mama, papa atau kakak yang ikut juga beribadah untuk mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Allah berkuasa atas segalanya. Nah, kalau menurut Kak Lea, Tuhan berkuasa buat hidup Kak Lea kayak seperti apa sih? Wah, Apa contohnya? contohnya, ini Kak, hari ini aku bisa bangun pagi, kemudian beribadah, itu menurutku adalah salah satu kuasa Tuhan. Nah, kecil ya Kak, walaupun hanya dengan bangun pagi Iya, bisa benar. beribadah, tapi ternyata kasih Tuhan begitu besar buat Iya, kita semua. benar, Kak. Nah, kasih Tuhan baik untuk kita semua, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, God is so good. Mari kita nyanyikan God is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good to me. God is so
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan Yesus Sahabatku. Persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami hingga di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau beri kami hati yang mau mendengar firman-Mu juga. Biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Grace yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Harapan Kak Grace hari ini, dalam minggu ini, adik-adik semua juga tetap sehat ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kira-kira hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi, ambil Alkitabnya, dan kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Yuk, sudah siap semuanya? Oke. Nah, kalau sudah buka Alkitabnya, sebelumnya kita akan membuka dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam
pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ.
Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah, demikian tadi firman Tuhan kita. Sebelum kita mendengar sedikit cerita dari firman Tuhan itu, Kak Grace mau tanya dulu sama adik-adik semua. Siapa yang tahu kira-kira kenapa sih pemerintah di Indonesia ini memberikan nama di setiap jalan-jalan yang ada di Indonesia ini menggunakan nama para pahlawan? Ayo, siapa yang bisa tebak? Yang kelas prarom ini pasti tahu dong, kelas besar juga kayaknya pasti tahu deh apa jawabannya. Betul sekali, pemerintah menggunakan nama-nama para pahlawan yang ada di Indonesia digunakan di jalan-jalan umum supaya masyarakat Indonesia itu bisa selalu mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti simbolis gitu untuk masyarakat Indonesia mengingat, oh ternyata Ibu kita Kartini ini pahlawannya kita ya yang membuat Indonesia bisa merdeka, atau Patimura yang juga bisa meraih kemerdekaan untuk Indonesia. Nah seperti itu adik-adik, makanya di setiap jalan-jalan besar yang ada di Indonesia menggunakan nama para pahlawan. Nah hari ini kita juga mau mengingat kuasa dan kebaikan Tuhan. Tadi kita sudah baca sama-sama ya dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 9. Adik-adik, dalam cerita ini ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, tentu kita diingatkan kembali siapa sih pemimpin bangsa Israel saat itu? Ya, benar sekali. Pemimpin mereka adalah Yosua. Bukan Suwayo, tapi Yosua. Dan tugasnya Yosua saat itu yang paling terbesar adalah dia memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, atau yang disebut juga dengan tanah Kanaan. Dan dalam perjalanan itu mereka harus melewati sungai Yordan. Tapi adik-adik, perjalanan mereka menuju tanah Kanaan tidak mudah loh, karena bangsa Israel harus sambil membawa tabut perjanjian dan mereka harus menyucikan diri mereka terlebih dahulu. Kenapa sih harus sambil membawa tabut perjanjian? Yang pertama, udah berat, terus kemudian dapat mengganggu perjalanannya mereka. Kalau Kak Grace sambil berjalannya jauh, terus harus sambil memegang sesuatu, harus sambil memikul sesuatu, kayaknya kesulitan banget deh. Tapi kenapa sih bangsa Israel itu harus terus membawa tabut perjanjian atau juga sambil membawa tabut perjanjian yang besar itu? Adik-adik, tentu itu bukan menjadi beban bagi bangsa Israel. Karena bagi bangsa Israel, tabut perjanjian itu bukan sebuah beban atau sebuah benda yang menjadikan beban bagi mereka. Tabut perjanjian yang wajib dibawa oleh bangsa Israel selama dalam perjalanan mereka adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi bangsa Israel itu percaya bahwa Allah selalu ada bersama mereka, memimpin mereka dan menjaga mereka dari musuh selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah adik-adik, dalam kisah ini ada dua peristiwa menarik yang terjadi. Yang pertama, di mana ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dan akan melewati sungai Yordan, para imam-imam ketika mencelupkan kaki mereka di tepi air, tiba-tiba air sungai Yordan itu menjadi terputus sampai meluap. Dengan demikian, bangsa Israel bisa menyeberangi sungai tersebut dengan mudah. Kalau diingat-ingat, seperti kisahnya Musa ya, waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. Ya, sama sih, hampir sama ceritanya. Itu membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah berkuasa menolong mereka. Peristiwa yang menarik kedua adalah di mana Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang. Seorang dari tiap-tiap suku yang ada pada saat itu.
Dan mereka masing-masing harus mengambil sebuah batu dari tengah-tengah sungai yang akan diletakkan di atas tanah di seberang tempat di mana mereka akan bermalam. Tujuannya tentu ada adik-adik, karena Allah memerintahkan hal ini untuk dilakukan oleh umat sebagai tanda peringatan dari 12 suku bangsa Israel yang berada bersama-sama di padang belantara dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Batu itu yang didirikan menjadi pengingat bagi umat bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Nah, Allah yang terus berkarya, memimpin, dan membebaskan umatnya. Adik-adik, Yosua itu bukan hanya seorang pemimpin saja loh, tapi Yosua itu juga bertugas untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah selalu ada bagi umatnya. Jika umat mau taat kepada Allah, maka Ia akan mengaruniakan keberhasilan kepada mereka. Yosua juga mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang setia. Kesetiaan itu Allah buktikan dengan selalu menjaga dan menyertai umatnya. Terbukti sampai saat ini kan adik-adik, kita ada dan kita diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena kasih Allah. Tapi terkadang kita lupa loh dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Bahkan kita bisa melupakan Tuhan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal yang Tuhan minta dari kita, umatnya dan anak-anak Tuhan, hanya melakukan yang Tuhan mau dan selalu mengingat kebaikannya. Karena itu, kenapa sih ada gedung gereja? Karena itu akan dipakai sebagai tempat untuk mengingatkan kita datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih harus ada Alkitab? Ya karena akan mengingatkan kita untuk selalu tahu apa isi hati Tuhan dan ajaran yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Dan apa sih yang merupakan simbol salib yang selalu dipakai di kalung sebagai kalung kita atau juga gelang kita, atau simbol salib yang selalu ada di rumah-rumah orang Kristen. Karena memang simbol salib yang ada di rumah kita atau yang sering kita pakai itu untuk mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Jadi hari ini adik-adik kita mau belajar pentingnya mengingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat bagi kita. Kuasanya yang besar selalu akan menolong kita, sehingga kita tidak khawatir untuk menjalani hidup kita di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Senang menjadi anak-anak Tuhan? Senang banget dong, Kak Grace aja senang banget jadi anak-anak Tuhan. Karena itu masa depan kita ada di dalam tangannya Tuhan. God is so good. Oke? Demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan sekarang kita akan sama-sama membuka Alkitab lagi untuk membacakan ayat hafalan kita. Nah, kalian sudah memegang kembali Alkitabnya? Sekarang yuk kita buka sama-sama dari Mazmur 103 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 103 ayat yang kedua. Kita baca secara bersama-sama ya. Setelah Kak Grace hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi ya adik-adik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini ayat hafalan adik-adik untuk sepanjang minggu ini. Jadi harus dihafal ya, jangan lupa loh. Oke, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan kita dengan berdoa. Yuk, lipat tangan yang baik, duduk yang rapi, dan matanya boleh ditutup ya, karena kita mau berbicara dengan Tuhan, mensyukuri untuk firman Tuhan kita di hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar, kami sharingkan, kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami meskipun kami masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kris untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Noel dari kelas Inggris. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong berkatilah gereja ini, lindungilah gereja ini, dan juga berkatilah jemaat-jemaat di gereja GKI ini, dan juga lindungilah jemaat-jemaat dan di gereja GKI Batu, supaya tidak terkena virus dan juga masih bisa pelayanan di gereja GKI ini. Dan juga tolonglah biarkan virus corona ini cepat hilang, dan juga berikanlah jemaat-jemaat semangat untuk pelayanan, dan juga gereja GKI tidak terkena virus corona juga, dan juga jemaat-jemaatnya. Ya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Silakan disiapkan persembahannya, bisa dimasukkan di dalam amplop dan disatukan dengan persembahan kepunyaan Papa Mama. Mari kita pujikan persembahan ini dengan menyanyikan dari lagu Bawa Persembahanmu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini untuk pekerjaan di gereja. Tuhan juga kiranya memberkati pekerjaan Papa Mama kami, memberkati kesehatannya agar Papa Mama kami dapat senantiasa sehat dan bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, kita sudah ada di penghujung ibadah ya Kak Silva. Wah, sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi adik-adik nggak boleh lupa sama firman Tuhan hari ini ya. Kita harus tetap mengingat kuasa Tuhan yang begitu baik untuk hidup kita. Maka dari itu, mari kita tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Sambil bangkit berdiri ya. Pagi hari ini dengan berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati papa mama kami, memberkati kakak-kakak sekolah minggu semua, agar kami semua dapat senantiasa sehat dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Jam berapa Kak Lea? Jam 8:30 pagi di YouTube channel GKI Batu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Oke. Oke, Sampai jumpa minggu depan.